Di sini, finansial teknologi telah membuat teknologi diintegrasikan dengan berbagai macam layanan keuangan, sehingga memberikan solusi yang efisien dan cepat untuk berbagai transaksi keuangan seperti pembayaran, transfer dana, pinjaman, dan pengelolaan aset. Finansial teknologi atau fintech mempermudah transaksi yang sebelumnya rumit dan memperluas akses ke layanan keuangan terutama bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional. Manfaat dari finansial teknologi yaitu mempercepat dan menyederhanakan proses keuangan, ya, menyediakan akses yang lebih luas bagi masyarakat serta meningkatkan transparansi dan mengurangi resiko transaksi. Ya, jadi kalau kita saat ini mungkin ya adik-adik sekalian mahasiswa yang sering eh, melihat ya di FYP yang dibawakan oleh Timothy Ronald ya, salah satu influencer tentang cryptocurrency ya, di mana dia selalu menyampaikan bahwa jika masyarakat ingin memiliki akses keuangan yang tanpa batas, ya sebaiknya mereka atau masyarakat ini bisa memiliki e-wallet yang memang sudah didukung oleh finansial teknologi, ya di mana salah satunya dengan memiliki cryptocurrency yang bisa diakses di manapun, kapanpun tanpa ada batasan apapun. Ya, disinilah karena adanya finansial teknologi ini peran dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia menjaga menjaga bagaimana masyarakat ini mendapatkan perlindungan konsumen yang baik. Ya, lembaga apakah yang bisa yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya adalah OJK dan Bank Indonesia. Akan tetapi yang menjaga perlindungan konsumen yaitu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Ya, peran Otoritas Jasa Keuangan pada teknologi finansial teknologi ini yaitu untuk mengeluarkan regulasi ya di mana mengatur industri keuangan digital serta memastikan keberlanjutan dan manfaatnya bagi masyarakat dalam menjaga perlindungan konsumen. Ya, karena dengan semakin hebatnya teknologi finansial teknologi ini, begitu juga meningkat juga ya perkembangan dari kriminalitas-kriminalitas yang terjadi di masyarakat ya, baik dari sisi akses maupun literasi-literasi yang harus dipahami oleh masyarakat terutama di wilayah Republik Indonesia ini. Salah satu teknologi atau fintech yang mungkin seringkali dihadapi atau seringkali kalian tanpa sadari sudah dilakukan yaitu dengan penggunaan yang namanya uang elektronik atau e-money. Ya, e-money mungkin bagi para mahasiswa hanya sekedar sebatas kalian punya e-money terus kalian gunakan untuk bayar tol. Ya, sebetulnya e-money ini tidak hanya sebatas untuk pembayaran gerbang tol saja, tapi penggunaan e-money ini berkembang sangat pesat. Ya, jadi e-money ini bukan kartu yang hanya dikeluarkan oleh beberapa bank, ya, tapi e-money ini adalah uang yang digunakan ya dalam transaksi online melalui jaringan komputer seperti internet. Ya, e-money memiliki nilai tersimpan yang berkurang saat digunakan untuk pembayaran. Ya, fungsi e-money ini bisa digunakan untuk berbagai jenis pembayaran seperti transportasi, parkir, tol, dan makanan cepat saji. Ya, ini berbeda dari kartu single purpose ya, yang seperti kalian ketahui. Ya, jadi kebetulan salah satu bank di Indonesia sudah menggunakan kartunya namanya dengan e-money ya, padahal e-money itu adalah tentang berbicara tentang uang yang digunakan dalam transaksi online melalui jaringan komputer. Ya, jadi kalau kalian mengenal dari salah satu bank mengistilahkan kartunya yaitu e-flash, ya ada juga yang e-money atau BRIS atau apapun itu adalah salah satu bentuk e-money. Ya, begitu juga kalian menggunakan fasilitas QRIS ya dan lain-lain itu juga
termasuk dalam penggunaan e-money atau uang elektronik. Berikutnya. Sehingga uang elektronik ini adalah uang yang memang diterbitkan oleh lembaga baik itu bank maupun non-bank. Ya, kalian bisa lihat di sini, bank saat ini perkembangannya juga sangat pesat karena adanya finansial teknologi ini. Ya, bank tidak hanya lembaga keuangan yang ada kantor cabangnya. Ya, jadi saat ini beberapa bank juga sudah melakukan sistemnya secara online. Ya, jadi kalau kalian mengenal ada Cbank, ya ada Bank Jago, ya ada juga Alobank, itu bisa dipastikan kalau kalian ingin mencari kantor cabangnya itu agak sedikit kesulitan. Ya, mereka ada, tetapi hanya mungkin di pusat-pusat atau mungkin hanya ada di Jakarta saja. Ya, dan mereka lebih cenderung untuk menerbitkan yang namanya uang elektronik. Ya, dan kita di sini juga mengingatkan bahwa definisi uang adalah alat yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dan alat ukur nilai. Ya, dapat berupa kertas, logam atau bentuk lain yang dikeluarkan pemerintah, dan ini sudah berkembang pesat. Ya, berkembang ini tentunya didukung dengan finansial teknologi atau fintech. Berikutnya kita bicara definisi elektronik. Ya, elektronik yaitu alat yang menggunakan prinsip elektronika yang berfungsi untuk mendukung segala bentuk kegiatan masyarakat. Ya, dan dengan istilah-istilah ini muncullah peraturan Bank Indonesia, yaitu tentang penggunaan uang elektronik atau e-money. Ya, apa manfaat dan kelebihan dari e-money ini? Praktis dan efisien. Ya, saat ini gara-gara praktis dan efisien ini seringkali masyarakat bahkan termasuk saya sudah lebih ke cashless. Tetapi kesulitannya apa? Apabila kita parkir di pinggir jalan, kadang uang 2.000 aja lebih berharga dari saldo kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya uang 2.000, kita tidak dapat bayar parkir. Ya, yang ada jadinya apa? Habis kita belanja di Indomaret, kita keluar, kita ribut sama tukang parkir gara-gara uang 2.000. Ya, ini yang dimaksud sebagai cashless. Ya, orang saat ini sudah lebih banyak bertransaksi dengan cashless. Mengapa? Karena praktis dan efisien, waktu transaksi lebih cepat, ya, dan tidak lagi menerima kembalian. Ya, jadi nggak ada tuh istilahnya kita pada saat membeli, Pak, maaf, nggak ada uang 500 saya tukar dengan permen ya, itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan cashless tadi atau e-money tadi, ya, atau uang elektronik tadi, uang elektrik. Ya, jadi kita mungkin tinggal tap QRIS-nya atau tap e-money kita, ya, atau kita tap kita punya kartu debit, ya, dan membuat transaksi tersebut menjadi praktis dan efisien. Akan tetapi kekurangan dari uang elektronik atau e-money ini yaitu yang pertama pentingnya literasi keuangan. Ya, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan e-money. Ya, dan apabila e-money ini hilang, maka orang yang menemukan dapat menggunakan. Ya, dan apabila kartu error, maka akan membuat kegagalan sistem. Ya, di sini mungkin kegagalan sistem tidak hanya bicara kartu error juga. Ya, apabila tidak ada jaringan internet pun juga tidak dapat bertransaksi. Ya, jadi ini hal-hal yang harus dipahami oleh masyarakat. Ya. Fitur uang elektronik. Ya, yang pertama adalah transferability, yaitu fitur yang memberikan batasan transaksi tanpa batas. Ya, jadi selama kita memiliki saldo dan merchant kita bisa menerima pembayaran dengan sistem elektronik, maka kita bisa bertransaksi tanpa batasan. Ya, jadi fitur yang memberikan batasan ini berbicara jika merchant tidak mendukung hal tersebut. Ya, berikutnya adalah otorisasi secara online. Ya, penerbit harus memvalidasi ya
yang dilakukan oleh nasabah atau pemegang kartu ya. Tetapi apabila kalian menggunakan e-money itu sama sekali langsung otomatis ya. Sehingga kalau kalian simpan uang kalian di e-money dan e-money itu tercecer atau jatuh, yang menemukan bisa langsung menggunakan ya. Terus kemudian penyelenggara melakukan collect data terhadap nasabah ya. Dan uang yang ada pada e-money hanya dapat digunakan sekali. Jika dana habis, maka tidak bisa digunakan ya. Jadi harus ada top up lagi atau pengisian ulang. Ya, berikutnya e-money didesain untuk dapat digunakan di mana saja. Ya, jadi contoh nih, kalian punya rekening di Indonesia, ya, kemudian kalian jalan-jalan di Singapura, ya, dan di Singapura ada barcode QRIS, ya, maka kalian pemakai tabungan di Bank Indonesia di Indonesia dapat langsung bertransaksi di sana, ya, tanpa lagi ada batasan atau ada biaya-biaya yang lebih besar lagi, ya. Dan berikutnya juga penggunaan smart card, ya. Smart card ini juga bertindak sebagai uang elektronik yang dapat ditambahkan, ya, dan dapat digunakan pada aplikasi-aplikasi yang memang sudah menerima dari pembayaran atau dapat mendeteksi uang elektronik kita. Ya, tentunya finansial teknologi ini tidak akan dapat berjalan apabila tidak didukung dengan yang namanya internet. Ya, dan saat ini internet ini juga sudah digunakan oleh perbankan ya yang disebut sebagai internet banking. Ya, internet banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah mengakses rekening mereka melalui internet menggunakan browser. Ini bicara dahulu. Ya, jadi dahulu ketika bicara internet banking, yaitu harus menggunakan browsing. Ya, akan tetapi saat ini perkembangannya juga sudah sangat pesat sekali ya, di mana internet banking ini kemudian di breakdown menjadi mobile banking, ya, yang masuk di handphone kalian dan kalian dapat gunakan kapan saja, ya, atau yang disebut sebagai mobile banking. Ya, dengan adanya mobile banking, jarang sekali yang sudah menggunakan internet banking. Ya, mungkin internet banking ini sangat terasa sekali bagi para nasabah BCA. Ya, ini maaf ya menyebut salah satu nama bank. Kenapa? Karena dahulu berbicara 4-5 tahun ke belakang, penggunaan internet banking ini betul-betul sangat memudahkan nasabah BCA untuk dalam bertransaksi ya, baik itu mengirim uang maupun menerima uang tanpa harus datang ke bank. Ya, hanya cukup menggunakan laptop, buka browsing, masuk. Ya. Dan saat ini internet banking juga masih tetap memiliki fitur keamanan yang paling kuat dibandingkan dengan mobile banking. Ya, sama-sama bisa transaksi perbankan dilakukan kapan saja, di mana saja. Ya, selama kalian punya laptop, kalian bisa browsing, internet banking ini bisa digunakan. Ya, akan tetapi dengan perkembangan waktu dan dinamis dari masyarakat, ya, akan kebutuhan masyarakat, maka ini berkembang menjadi mobile banking, ya, yang bisa diakses di handphone dengan kalian download aplikasi dari bank tersebut. Ya, itu mungkin yang kita bisa lihat teknologi-teknologi yang mendukung finansial teknologi ya atau fintech. Ya, berikutnya ada istilah namanya crowdfunding. Ya, crowdfunding ini adalah metode pengumpulan dana untuk proyek atau perusahaan kecil ya yang melibatkan kontribusi dari berbagai macam individu. Ya, ini yang disebut sebagai platform-platform berbasis internet. Ya, jadi kalau kalian lihat saat ini orang-orang ya sudah bisa memanfaatkan ya dengan membuka toko online ya dengan menjadi pencetus platform ya, walaupun maaf mungkin sebagian dari funder-funder tersebut nggak amanah ya, tapi terlebih dari itu bisa terjadi karena adanya finansial teknologi ini. Ya, jadi para influencer bisa membuat startup, ya, bisa mengembangkan segala macam bisnisnya, ya, dari memudahkan orang berinvestasi atau sekarang orang ingin membuka toko tidak perlu harus
memiliki ruko, ya cukup membuka toko online, ya itu bisa terjadi karena adanya perkembangan teknologi fintech ini. Ya, jenis-jenis crowdfunding ini yaitu yang satu donation based crowdfunding, yang kedua reward crowdfunding, debt atau land based crowdfunding, yang keempat equity based crowdfunding. Ya, jadi kalau kalian melihat ya ada apa yang mungkin terkenal ya di kalangan kalian ya, kalau yang kalian lihat sering muncul di iklan, ada kami atau uang cash atau isi cash, ya pinjol-pinjol itu muncul ya karena adanya finansial teknologi ini dan mereka membuat yang namanya crowdfunding ini. Ya, dan mereka bisa seperti itu dengan mereka mendapatkan data. Ya, jadi jangan kalian kaget ketika kalian sudah mendaftar di salah satu aplikasi online, ya baik itu aplikasi pinjol maupun aplikasi marketplace ataupun game, ya sudah pasti data kalian tidak akan pernah aman. Ya, data kalian baik itu phonebook dan lain-lain sudah pasti keambil oleh mereka dan tersebar. Ya, ini yang juga menjadi salah satu bagian dari literasi keuangan yang penting harus dipahami oleh masyarakat. Ya, dan dari crowdfunding ini berevolusilah mereka menjadi peer-to-peer atau P2P lending. Ya, karena dengan adanya peraturan OJK yang sangat ketat, ya, dan Bank Indonesia yang juga sudah memahami tentang finansial teknologi ini, maka bisa dilindungilah customer dengan yang namanya peer-to-peer lending, ya, walaupun agak sedikit terlambat, ya, tetapi setidaknya peer-to-peer lending ini adalah jelas, ya, mana yang membedakan ini keperluannya untuk marketplace, mana yang kebutuhannya untuk pinjaman maupun untuk berinvestasi. Ya, dengan adanya P2P ini, maka platform digital langsung menghubungkan ya dengan para peminjam atau pengusaha ya, baik yang membutuhkan dana maupun yang berkelebihan dana untuk bertransaksi. Ya, akan tetapi ini pun juga selalu berkembang, ya, bahkan perkembangannya sangat cepat sekali. Ya, bahkan masyarakat belum sempat memahami tentang P2P lending ini, mereka ini sudah berevolusi sangat cepat. Ya, sehingga kalian bisa melihat saat ini apabila ya seseorang atau UMKM ya sedang membutuhkan dana, ya, mereka tinggal membuka website OJK. Ya, mereka dapat memilih ya mana yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, mengapa saya bilang di sini finansial teknologi ini betul-betul sebuah evolusi yang sangat penting bagi keperluan transaksi keuangan? Disinilah pentingnya literasi masyarakat. Ya, jadi jangan sampai kalian mahasiswa-mahasiswa hanya melihat image negatifnya bahwa pinjol itu jelek, identik dengan judi online. Ya, enggak. Ya, judi online ya judi online ya karena banyak hal negatifnya ya karena salah satunya berarti membuat orang berspekulasi sehingga mempertaruhkan semuanya, membuat keluarganya sengsara yaitu judi online. Akan tapi ketika kita bicara pinjol, apabila kita paham tentang literasi keuangan, ya, maka kita akan betul-betul bisa memanfaatkan pinjaman online ini dengan positif. Ya, positif itu apa? Tentunya diiringi dengan literasi keuangan yang baik. Kita harus paham, kita membutuhkan modal itu untuk keperluan apa. Itu satu. Yang kedua, kita harus membuka pinjaman online yang memiliki legalitas jelas, yaitu yang sudah terdaftar di OJK. Ya, kemudian kita juga harus paham berapa penghitungan bunga pinjaman yang layak saat ini. Ya, itu ada semua ketentuannya di OJK. Ya, setelah kita sudah memahami itu semua, berhitunglah sesuai atau tidak dengan kemampuan bisnis kalian. Ya, ketika itu sudah kalian persiapkan, ketika itu oleh masyarakat sudah dipersiapkan, maka masyarakat saat ini sudah memiliki akses yang sangat mudah sekali
ya, hanya bermodalkan KTP, ya, dan tentunya data yang sudah dipersiapkan, ya, data yang sudah dipersiapkan itu apa? Nomor telepon, email yang tidak gabung dengan urusan pribadi, Apel gitu jeruk dia ya. program Jadi makanya memang kalian kalau sudah akan ingin mendukung bahwa something that happened uh, jadi switching guys. mensupport, ya, mensupport finansial teknologi ini, dengan kalian dukungan literasi yang baik, pisahkan mana yang untuk keperluan bisnis, mana yang untuk keperluan pribadi. Ya, gunakan yang keperluan bisnis itu ya memang hanya untuk bisnis. Ya, karena saat ini dengan adanya finansial teknologi ini, Udah. masyarakat bisa men-set up kebutuhan mereka dari hulu ke hilir. Ya, hulu ke hilir itu apa? Saya ambil contoh. Kalian punya bisnis, ya nggak usah susah-susah. Mulailah awali dengan WhatsApp. WhatsApp yang digunakan untuk bisnis dengan yang digunakan untuk pribadi itu sudah lain. Ya, WhatsApp sekarang sudah memiliki fitur yang namanya WhatsApp Business. Ya, gunakan nomor telepon juga, jangan nomor telepon yang pribadi. Ya, gunakan nomor telepon yang khusus untuk bisnis. Ya, dengan menggunakan WhatsApp bisnis dan nomor telepon yang digunakan secara bisnis, itu kalian bisa langsung set up. Kalian tinggal satu orang yang menjadi adminnya. Ya, di situ WhatsApp membantu ya bisnis kalian untuk di blast, ya, untuk bisa dikenal oleh masyarakat yang aksesnya sangat mudah sekali untuk ngeling dengan Instagram kalian, untuk segala bentuk media sosial kalian. Ya, setelah itu sudah set up, ya, dengan adanya dukungan finansial teknologi ini, kalian sangat mudah sekali untuk memiliki akses permodalan. Ya, cuman sayangnya, ya, saat ini masyarakat, ya, walaupun sudah terlambat, kurang sekali akan adanya yang namanya literasi keuangan tentang finansial teknologi ini. Ya, sehingga masyarakat tidak memahami resikonya. Ya, mereka berpikirnya, oh, saya sudah mengambil pinjaman online, sudahlah, saya pikirkan saja nanti bagaimana. Ya, kalau sampai bisnis tidak berjalan, toh saya nggak ada dirugikan apa-apa. Saya tidak pernah memberikan agunan dan lainnya. Ya, mereka lupa bahwa ada yang namanya resiko. Ya, namanya orang berbisnis itu ada perlu kalian pahami yang namanya resiko. Ya, resiko itu adalah peluang atau kejadian yang tidak menguntungkan, ya, yang dapat terjadi. Ya, dan ketika resiko itu terjadi, baru masyarakat itu merasakan ketidaknyamanannya. Ya, datanya sudah tersebar, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, sehingga eh, mereka merasa betul-betul dirugikan, desperate, ya, sampai muncul hal-hal negatif. Ya, ini yang menjadi bentuk negatif dari perkembangan teknologi saat ini. Ya, dan di sini saya ingin menjelaskan resiko ini berarti bicara tentang resiko-resiko yang bisa terjadi apabila kalian sudah mengenal yang namanya finansial teknologi, ya. Berbicara tentang resiko berarti kita bicara resiko individual. Ya, berbicara resiko individual ini berbicara berarti data kalian sudah tidak lagi uh, bisa kalian proteksi. Ya, semua orang bisa memiliki akses akan data kalian. Ya, adanya resiko perusahaan ketika kalian menggunakan satu nama dan kalian tidak dapat menjalankan bisnis itu dengan baik, maka resiko perusahaan tersebut namanya langsung bisa jelek. Ya, itu yang kalian bisa lihat ya saat ini betapa ketatnya persaingan tentang skincare, ya. Ini terutama yang cewek-cewek nih. Ya, begitu cacat satu aja, ya. Mungkin kalian tentang melihat ya banyak sekali FYP yang di launching oleh dokter detektif, ya, sehingga mengakibatkan resiko itu langsung kena dampak yang signifikan sekali terhadap bisnis tersebut. Ya, baru kemudian masuk ke resiko pasar, ya. Ketika itu sudah masuk, ya sudah, ya, sulit untuk membuat bisnis itu kembali lagi. Ya, itu juga terjadi tidak hanya di bisnis-bisnis online, ya, akan tetapi betul-betul perkembangan teknologi saat ini, masyarakat ini
betul-betul harus paham akan tersebut. Ya, dengan kalian memiliki literasi yang baik, kalian bisa bijak dalam menggunakan teknologi ini. Ya, sehingga kalian bisa memilah-milah ya, apabila saya mengambil ini, apa resikonya terhadap saya. Ya, dan kalian bisa meminimalkan resiko tersebut. Ya, jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa finansial teknologi ini adalah sebuah inovasi yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan ya yang mempermudah transaksi, meningkatkan akses, ya mendukung inklusi keuangan, memberikan layanan cepat, akan tetapi juga menghadirkan tantangan-tantangan yang harus dipahami secara literasi kepada masyarakat. Tantangan itu seperti apa? Bagaimana masyarakat harus bisa menjaga keamanan data, paham tentang regulasi, ya, paham tentang resiko-resiko, baik itu resiko yang akan dihadapi secara pribadi ya, karena sifatnya adalah namanya bisnis itu bisa untung bisa rugi, maupun resiko penipuan ya yang datang dari hacker-hacker yang selalu update ya akan perkembangan teknologi ini. Ya. Jadi secara keseluruhan finansial teknologi ini betul-betul sudah merubah sistem industri keuangan saat ini. Dan semoga adik-adik mahasiswa di sini akan selalu berusaha belajar dan mengupdate sebisa mungkin pemahaman tentang finansial teknologi di dalam industri keuangan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di seminar manajemen perusahaan ini, apalagi ini adik-adik sekalian ini bakal menjadi seorang usahawan ya yang akan memanage usahanya, maka saya yakin sekali bahwa pemahaman kalian tentang industri keuangan yang berbasis finansial teknologi ini perlu dan sangat penting untuk kalian ketahui. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.